Halo anak-anak, balik lagi di channel Ciptasari dan kali ini kita akan bahas mengenai vektor di R2. Apa aja sih vektor di R2 dan gimana sih penjelasannya? Yuk kita simak video ini bareng-bareng. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai penyajian vektor. Yang pertama mengenai vektor posisi dulu. Vektor posisi itu adalah vektor yang berpangkal di titik O atau origin, atau yang bisa kita kenal dengan 0,0. Vektor posisi titik A ini dapat dinyatakan sebagai berikut, ada dua ya. Pertama, vektor baris. Nah, kalau bentuknya vektor baris, otomatis dia sama seperti buat tabel yang mana baris, yang mana kolom. Nah, kayak gini dia. Jadi berbaris. Kemudian vektor kolom yang kedua, ini kebalikannya dari vektor baris ya. Jadi bentuknya si vektor OA ini akan jadi seperti ini, X1, Y1, kayak gitu ya. Ini vektor baris dan ini vektor kolom. Nah, di sini di layar kita bisa lihat ada vektor OA dengan pangkalnya di O dan titik ujungnya di A. Kemudian vektor OB dengan pangkalnya di O dan titik ujungnya di B. Nah, jadi kita karena ini sudah berawal di titik pangkalnya di titik origin dan ini titik ujungnya, maka bisa dikatakan ini vektor posisi. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari tahu berapa sih vektor AB itu? Nah, caranya adalah ini vektor OB dari sini sampai sini ya. Sedangkan vektor OA dari sini sampai sini. Nah, jika kita ingin tahu vektor AB-nya, vektor AB itu gimana? Kita tinggal kurangi. OB, vektor OB ini dikurangi dengan vektor OA. Oke, kita coba ya. Vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurangi dengan vektor OA. Jadi OB dikurangi OA, jelas kita akan dapat si vektor AB-nya itu sendiri. OB kalau kita lihat di sini kan dia X2 Y2. Oh, berarti X2 Y2. Kemudian si OA bisa kita lihat X1 Y1. Jadi X2 dikurangi X1 Y2 dikurangi Y1 itu adalah vektor dari AB. Seperti itu ya caranya. Oke, sekarang kita lanjut ke vektor satuan. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Gampang sekali ya, vektor satuan, vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dengan arah sumbu X itu dinotasikan dengan I seperti ini. Nah, notasinya seperti ini ya. Bentuknya itu seperti ini. I sama dengan, karena satu satuan di X-nya, oh berarti 1,0. Sedangkan vektor satuan dengan arah sumbu Y itu notasinya J. Oke, kalau sumbu X itu I, kalau sumbu Y itu adalah J. Nah, penulisannya seperti ini. J, vektor J sama dengan 0, 1. Nah, Y-nya yang bernilai satu satuan. Kalau ini, X-nya yang bernilai satu satuan. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai vektor dalam bentuk kombinasi linear. Di sini sudah ada vektor R sama dengan XI ditambahkan YJ dengan disebut kombinasi linear dari vektor satuan I dan J. Nah, jika M ini adalah suatu skalar, maka berlaku M dikalikan R ini berarti sama dengan M dikalikan si R ini. XI ditambahkan YJ, atau bisa kita distributifkan MXI ditambahkan, ditambahkan MYJ, kayak gitu ya. MXI ditambahkan MYJ. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai operasi aljabar pada vektor di R2.
Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang penjumlahan vektor secara geometris, yakni dengan cara aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Namun sekarang yang kita pelajari itu adalah bagaimana penjumlahan vektor dengan operasi aljabar. Ini mudah sekali. Yang pertama, kita di sini sudah ada vektor U, x1, y1, dan vektor v, x2, y2. Bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor ini? Oke, kita coba jumlahkan vektor U. Vektor U ditambahkan dengan vektor v. Caranya x1, y1, ini vektor U-nya ditambahkan dengan x2, y2 yang menjadi vektor v-nya. Oh, berarti x1 ditambahkan x2, jadilah dia x1 tambah x2, kemudian y1 tambah y2. Oke, ini penjumlahan vektor yang pertama. Oke, di penjumlahan ini juga ada sifat-sifatnya. Yang pertama, unsur identitas dari penjumlahan vektor itu adalah vektor 0, di mana vektor 0 itu sendiri adalah 0, x-nya 0, y-nya juga 0. Jadi ketika dijumlahkan dengan vektor U, dia akan menjadi vektor U itu sendiri. Dan ketika vektor U dijumlahkan dengan vektor 0, dia akan menjadi dirinya sendiri. Oke, jadi unsur identitasnya adalah vektor 0, dimana ketika dijumlahkan akan tetap menjadi dirinya sendiri atau vektor U itu sendiri. Nah, lalu yang kedua itu ada sifat lawan dari vektor U, dimana x1, y1 ini lawannya itu adalah negatif U. Negatif U, oke? Oleh sebab itu dari yang awalnya x1, y1 dia akan menjadi negatif x1, negatif y1. Jadi pahami ya? Nah, kalau tadi itu kan penjumlahan vektor U dan V dengan menggunakan vektor kolom. Bisa juga loh dengan menggunakan bentuk yang baris. Jadi utama V ini, kalau vektor U itu x1, y1. Kemudian tambahin aja dengan x2, y2. Maka hasilnya akan menjadi vektornya ini penjumlahannya x1 tambah x2, x-nya dulu, kemudian y-nya y1 tambah y2. Seperti itu ya. Jadi x dengan x, kemudian si y-nya dengan y. Last but not least, kita akan bahas tentang kesamaan dua vektor. Kapan sih, Miss, vektor itu dikatakan sama? Nah, dua vektor itu dikatakan sama jika dan hanya jika x1-nya sama dengan x2 dan y1-nya juga sama dengan y2 gitu. Misal ada vektor U. Vektor itu 2, 3. Nah, terus ada vektor V nih. Vektor V juga sama 2, 3. Kita bisa lihat kan? X1 sama dengan X2. Y1 sama dengan Y2. Jadi kita bisa katakan vektor U itu sama dengan vektor V. Ini ketika kita misalkan sama dia ya. Oke, demikianlah video kita kali ini mengenai vektor di R2. Dan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini, dan juga berikan saran-saran terbaik untuk mengembangkan video pembelajaran berikutnya. Oke? Thank you. Sampai jumpa.